lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Secara umum kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama untuk nilai A lebih dari 1. Yang kedua untuk nilai A lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Ketika saya punya persamaan eksponen A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx ya. Ini untuk yang A-nya lebih dari 1. Sedangkan untuk yang A-nya terletak antara 0 dan 1, ketika saya punya A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx ya. Perhatikan tanda ini. Ketika ini lebih dari, ini tetap lebih dari ya. Untuk yang A-nya lebih dari 1. Tapi yang A-nya terletak antara 0 dan 1, ketika ininya lebih dari, maka ternyata pangkatnya kurang dari atau kebalikannya. Bentuk ini berlaku untuk semua jenis pertidaksamaan ya. Ini bisa lebih dari sama dengan ataupun kurang dari sama dengan. Prinsipnya begini, ketika A lebih dari 1, maka pangkatnya tandanya sama ya. Ketika ini kurang dari, ya kurang dari, lebih dari, lebih dari. Kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, sama intinya. Tapi untuk yang A-nya terletak antara 0 dan 1, maka tandanya terbalik ya. Kalau yang ini itu lebih dari, ini kurang dari. Kalau misalkan ini saya ganti kurang dari, maka ini menjadi lebih dari. Kok bisa begitu? Bagaimana penjelasannya, Pak? Oke, saya akan berikan contoh. Ketika saya punya 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 tentu saja lebih dari 2 pangkat 2. Betul ya? Nah, kita lihat. Apakah 3 lebih dari 2? Hubungan 3 dan 2, 3 pasti lebih dari 2. Saya ambil lagi. 2 pangkat 5 kurang dari 2 pangkat 7. Kita lihat hubungan 5 dan 7 ini. 5 kurang dari 7 atau lebih dari 7? Kurang dari ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika bilangan pokoknya lebih dari 1, seperti ini ya, maka pangkatnya tandanya sama. Nah, dengan tanda pertidaksamaan yang ini. Ini sama persis ya. Ketika kurang dari, ya pangkatnya pasti kurang dari. Contoh yang lain, 3 pangkat 3 kurang dari atau sama dengan, misalkan ya, saya punya 3 pangkat 5. Ini benar ya. Nah, coba hubungan 3 dan 5 gimana? Maka 3 sama 5 adalah lebih dari atau kurang dari? 3 kurang dari atau sama dengan 5 kan? Nah, seperti ini ya. Jadi ini berlaku untuk yang kurang dari, yang lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, sama saja. Prinsipnya ketika A-nya ya lebih dari 0, tandanya tidak berubah ya, tandanya tetap. Bagaimana kalau saya punya yang antara 0 dan 1? Misalkan saya punya setengah pangkat 3, ini saya punya lagi setengah pangkat 2. Coba perhatikan, setengah pangkat 3 sama setengah pangkat 2 besar mana? Ya, besar pangkat 3. Masa? Coba kita lihat. Setengah pangkat 3 artinya? Setengah pangkat 3 itu artinya setengah kali setengah kali setengah. Berarti berapa ini? 1/8 ya. 1/8. Kalau setengah pangkat 2, setengah kali setengah. Berapa ini? 1/4. 1/4 sama 1/8 besar mana? Tentu saja besar 1/4 ya. Berarti ini tandanya seperti ini kan. Setengah pangkat 3 kurang dari setengah pangkat 2. Bagaimana hubungannya 3 dan 2? 3 sama 2 besar mana?
besar 3 ya. Nah, lihat ini. Ketika A-nya terletak antara 0 dan 1, maka ternyata tandanya berubah. Yang tadinya kurang dari, ini menjadi lebih dari. Contoh lagi, sepertiga misalkan. Sepertiga pangkat 2 lebih dari sepertiga pangkat 4. Ini 1/9, ini 1/81. Jadi pastilah lebih besar 1/9 ya. Bagaimana hubungan antara 2 dan 4? Ternyata 2 kurang dari 4 ya. Lihat tandanya. Selalu berlawanan atau terbalik. Kesimpulannya apa? Ketika A-nya lebih dari 1, maka tandanya sama ya. Pangkatnya tandanya sama. Ketika A-nya terletak antara 0 dan 1, maka tandanya kebalikannya ya, atau lawannya. Nah, bisa dipahami ya. Ini nanti bisa diganti kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan beberapa contoh ya, bagaimana cara menyelesaikan soal-soal ketidaksamaan eksponen. Perhatikan ya, ada soal seperti ini. Apabila setengah pangkat 2x plus 1 kurang dari 1/8 pangkat 5x min 4, maka nilai x yang memenuhi adalah, perhatikan ini ya, bilangan pokoknya ya, ini belum sama. Kita samakan dulu. Berarti setengah pangkat 2x plus 1 kurang dari 1/8 itu kita sederhanakan menjadi setengah pangkat berapa? Pangkat 3 ya. Setengah pangkat 3 ketemunya 1/8. Ini kalikan pangkatnya tadi berapa? 5x min 4. Kita sederhanakan lagi, jadi setengah, ini tetap pangkat 2x plus 1 kurang dari setengah pangkat, ini kalikan 3 kali 5x, 15x. 3 kali negatif 4, negatif 12. Ini bentuknya sudah seperti bentuk umum pertidaksamaan eksponen ya, bilangan pokoknya sama. Sekarang kita perhatikan bilangan pokoknya, setengah ini. Setengah ini kan terletak antara 0 dan 1 ya, sehingga kita pakai cara yang kedua tadi. Berarti tanda pangkatnya nanti kebalikan dari ini. Kalau ini kurang dari, nanti jadi lebih dari. Sehingga 2x plus 1 lebih dari 15x min 12. Kenapa lebih dari? Karena bilangan pokoknya kurang dari 1 lebih dari 0. Ini ya. Kita selesaikan seperti biasa. Kita kumpulkan yang punya X sama yang punya X, yang tidak punya sama yang tidak punya. Bebas sebenarnya ya. Misalkan saya pingin 15X yang ke kiri ya, satunya yang ke kanan. Diperoleh 2X min 15X lebih dari negatif 12, ini jadi negatif 1. 2X kurangi 15X, 13X ya, lebih dari berapa ini? Negatif 13. Oh, ini negatif 13 ya. Negatif 13X lebih dari negatif 13. Diapakan lagi sekarang? Dibagi dengan negatif 13 semua. Perhatikan ini, hati-hati, saya tuliskan di sini. Bagi dengan negatif 13. Negatif 13 X bagi negatif 13, berarti X saja. Positif ya. Negatif 13 bagi negatif 13, ketemunya 1. Sekarang tandanya bagaimana? Apakah sama? Apa terbalik? Nah, ternyata tandanya harus dibalik ya. Kenapa terbalik? Karena dikalikan dengan negatif. Karena dikalikan dengan negatif. Ah, saya nggak percaya Pak. Oke, saya jelaskan sedikit di sini. Misalkan saya punya 2 kurang dari 5. Masing-masing saya kalikan dengan negatif 1 kali negatif 1. Hasilnya adalah negatif 2, ini negatif 5. Pertanyaannya,
negatif 2 sama negatif 5 besar mana? Nah, pasti besar negatif 2 kan? Jadi ketika dikalikan negatif, tandanya harus berubah. Seperti itu ya. Kita hapus yang ini. Jadi mana jawabannya? X kurang dari 1. C ya. Hati-hati, ada jawaban A ya. Ketika kita tidak membalik jawabannya, maka bisa-bisa kita keliru memilih yang A. Bagaimana untuk nomor 1? Bisa dipahami ya? Lanjut Pak. Oke, lanjut. Nomor 2. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, ini sudah sama bilangan pokoknya ya. Tinggal kita lihat bilangan pokoknya terletak antara 0 sampai 1 ini ya. Berarti kita pakai cara yang ke-2, dimana nanti kalau ini fx, ini gx, fx kurang dari atau sama dengan gx ya. Dari sini diperoleh x kuadrat plus 3x min 1 kurang dari atau sama dengan ya, kebalikannya ini x kuadrat min 2x plus 9. Kita sederhanakan ya. Ini bisa hilang ini karena sama. Yang punya x kita kumpulkan jadi 3x plus 2x kurang dari atau sama dengan 9. Ini jadi plus ya. Plus 1. Berapa ini? 5x ya. Kurang dari 10. Bagi 5 semua. X kurang dari atau sama dengan 2. Ini tandanya tidak berubah ya, karena dibagi dengan positif. Tapi ketika dibagi dengan negatif, tandanya harus berubah. Mana jawabannya? A. Gampang ya? Gampang sekali. Lanjut. Jika 5 pangkat x kuadrat min 2x min 4 lebih dari 5 pangkat 3x plus 2. Lihat ini bilangan pokoknya sudah sama dan ini lebih dari 1 ya. Apa artinya? Nah, maka pangkatnya tandanya ini nanti tidak terbalik atau sama, tetap ya. Dari sini diperoleh x kuadrat kurangi 2x min 4 lebih dari, ini tetap ya, 3x plus 2. Bagaimana cara menyelesaikan seperti ini? Ketika ada kuadratnya, maka harus pakai pemfaktoran. Kita pindahkan yang sebelah kanan ke kiri semua, sehingga nanti lebih dari 0 ya. X kuadrat min 2x, ini pindah ke sana, min 3x min 4, ini pindah ke sana jadi min 2, lebih dari 0. Kita sederhanakan lagi. X kuadrat ini berapa? Negatif 5 ya. Negatif 4 kurangi 2 negatif 6. Ini lebih dari 0. Diapakan lagi Pak? Difaktorkan ya. Sekali lagi kita ketemu sama pemfaktoran. Kita faktorkan ini. Ingat caranya mencari? Cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan ketemunya negatif 6. Kalau dijumlahkan ketemunya negatif 5. Ada yang mau usul? Berapa? Negatif 2 sama negatif 3. Kita coba ya. Kita coba dulu nih. Negatif 2 tambah negatif 3 memang negatif 5 ya. Tapi negatif 2 kali negatif 3 ketemunya 6 positif. Sedangkan di sini negatif. Cari yang lain lagi. Kita hapus dulu. Berapa usul? Negatif 6 sama 1. Kita lihat. Negatif 6 tambah 1 negatif 5. Betul ya? Negatif 6 kali 1 negatif 6. Nah, ini baru betul. Ini kita sama dengan kan 0 dulu. Berarti ini x min 6 sama dengan 0. Atau x plus 1 sama dengan 0. Ini x sama dengan 6. Ini x sama dengan, pindah jadi negatif ya.
Apakah ini jawabannya? Bukan. Kita butuh buat garis bilangan. Nah, ingat yang kecil taruh sebelah kiri. Ini berarti negatif 1. Yang ini 6. Lihat tandanya, tidak ada sama dengannya. Berarti ini kalau lingkarannya bolong gitu. Nah, ini bolong. Seperti ini. Kalau ada sama dengannya nanti rapat. Terus bagaimana Pak? Kita uji ya. Kita ambil titik sebelah kanan 6. Misalkan berapa? 7 ya. Dimasukkan ke sini. Nah, ke sini nih. 7 kuadrat 49. Saya tulis deh di sini. 49. Negatif 5 kali 7. Negatif 35. Kurangi 6. 49 kurangi 35. 14 ya. 14 kurangi 6. 8. 8 ini positif apa negatif? Positif ya. Ketika kalian ngambil angka lainnya lagi, selain 7 misalkan 8, 9 yang asal sebelah kanannya 6, pasti hasilnya positif. Sekarang antara negatif 1 dan 6. Kita ambil angka yang paling mudah. Apa? 0 ya? Ya. 0 berada di sini ya. Kita masukkan 0 kuadrat 0. Negatif 5 kali 0 0. Ketemunya negatif 6. Nah, berarti di sini negatif. Kita ambil sebelah kiri dari negatif 1. Misalkan negatif 2 ya. Negatif 2 kuadrat 4. Negatif 5 kali negatif 2. 10 positif ya. Kurangi 6. 4 tambah 10, 14 kurangi 6, 8. 8 ini positif ya. Jadi tandanya ada yang positif, negatif, positif. Hampir dipastikan selang-seling ya. Kalau ini positif, negatif, positif. Kalau di sini negatif, pasti ini positif, ini negatif. Khusus untuk yang bentuk kuadrat seperti ini. Ada cara yang lebih mudah lagi ya. Kita cukup lihat ini. X kuadrat. Kalau positif, maka pasti tandanya positif, negatif, positif. Kalau ininya ada negatifnya di depannya, maka ini negatif, positif, negatif. Pertanyaan saya berikutnya. Kita cari yang positif, apa cari yang negatif? Positif. Ya, kenapa pilih yang positif? Karena ini dia tandanya lebih dari 0 ya. Lebih dari 0 berarti positif ya. Jadi himpunan penyelesaiannya yang mana? Ada 2 yang positif. Ini ke kanan dan ini ke kiri. Cara nulisnya bagaimana Pak? Kita kan nyari X ya. Berarti X-nya ini kurang dari negatif 1. Pakai sama dengan atau tidak? Tidak, karena ini bolong. Yang sebelah sini gimana? X lebih dari 6 ya. Sebelah kanan kan lebih dari. Pakai sama dengan atau tidak? Tidak, bolong. Nah, jadi ada 2. X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 6. Yang mana ya? Nah, yang ini. Bagaimana? Sudah jelas penjelasan dari saya tentang pertidaksamaan eksponen. Coba soal yang lain ya. Bagaimana kalau soalnya seperti ini Pak? 3 pangkat seperti ini kurang dari 1. Loh kok 1 Pak beda? Kita samakan dulu dong ya. Ini berubah menjadi 3 pangkat X kuadrat min 3X min 4. Kurang dari atau sama dengan 1 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 0 ya, pintar. Ingat, bilangan pokoknya lebih dari 1. Berarti ini tandanya nanti tetap tidak berubah. Berarti X kuadrat min 3X min 4 kurang dari atau sama dengan 0 ya, tandanya tetap. Karena lebih dari 1 bilangan pokoknya. Diapakan lagi Pak?
difaktorkan ya. Jadi kalau kalian tidak bisa memfaktorkan ya maka akan kesulitan di soal ini. Ini X, ini X. Cari dua buah bilangan dikalikan ketemunya negatif 4. Dijumlahkan ketemunya negatif 3. Siapa dia? Min 4 sama plus 1 ya. Ya. Semakin pintar ini ya. X min 4 sama dengan 0. Atau X plus 1 sama dengan 0. Ini menjadi X sama dengan 4. Yang ini X sama dengan negatif 1. Sama dengan tadi. Buat garis bilangan. Rapat atau bolong. Ini rapat. Ini rapat. Kenapa rapat? Karena ada sama dengannya. Yang kecil taruh sebelah kiri. Negatif 1. Yang besar kanan. 4. Tandanya bagaimana? Ingat cara yang tadi? Koefisien dari X kuadrat positif ya. Jadi pasti plus, min, plus. Nah, seperti ini. Kita cari yang positif, apa yang negatif? Positif. Salah. Negatif. Kenapa negatif? Ini dia. Kurang dari 0 ya. Ingat, tanda ini penting ya. Bukan aksesoris ya. Kurang dari sama dengan 0, berarti yang negatif. Nah, bagaimana cara nulis HP-nya, Pak? Berarti di sini kan X terletak antara negatif 1 sampai 4. Berarti X, perhatikan ini, lebih dari sama dengan negatif 1. Tapi kurang dari sama dengan 4 ya. Ada sama dengannya. Ini rapat sih. Jadi jawabannya yang ini. Ada nggak di pilihan ganda? Weh, ada ya. Yang mana? B. Bagaimana? Bisa dipahami? Lanjut. Wah. Bagaimana soal seperti ini, Pak? Memang kita harus menguasai konsep eksponen ya. Bagaimana ketemu akar seperti ini ya. Oke. Akar 3 kita rubah menjadi 3 pangkat setengah ya. 3 pangkat setengah. Pangkatkan lagi dengan 4x min 2. Ini lebih dari 1/9 kita rubah menjadi 3 pangkat berapa? Masih ingat? 2. Oh, salah. 3 pangkat 1/2. Salah lagi. 3 pangkat negatif 2. Ingat ya. Kalau lupa nanti lihat video sebelumnya. Ini pangkatkan lagi dengan X plus 3. Sederhanakan. 3 pangkat setengah kali 4x. 2x. Setengah kali negatif 2. Negatif 1. Ini lebih dari 3 pangkat negatif 2 kali x. Negatif 2x. Negatif 2 kali 3. Negatif 6. Bilangan pokoknya sudah sama. Dan lebih dari 1. Berarti tandanya tidak berubah. Dari sini diperoleh 2x min 1 lebih dari, tetap ya, negatif 2x min 6. Yang punya x kumpulkan. 2x plus 2x lebih dari negatif 6 plus 1. Jadi plus ya. 2x tambah 2x, 4x. Negatif 6 tambah 1, negatif 7. Bukan. Negatif 5 ya. Nah, bagi 4 semua. 4x bagi 4x. Negatif 5 bagi 4 ya negatif 5/4. Tandanya tidak berubah. Karena pembaginya positif. Yang mana jawabannya? Tang, ini ya. Oke. Bagaimana? Semakin paham ya? Soal terakhir. Nah, bagaimana mengerjakan soal semacam ini? Lihat ya. Ininya bentuknya bukan angka biasa, tapi fungsi juga. X min 2. Bagaimana caranya, Pak? Kita akan bagi 2 ini ya. Kita harus mencari X yang menyebabkan nilai dari bilangan pokoknya terletak antara 0 dan 1.
sama X yang menjadikan nilainya lebih dari 1. X min 2 lebih dari 1 dulu deh. Berarti X harus lebih dari, pindah ya, 3. Untuk X lebih dari 3, ini syarat pertama, maka nilai ini kurang dari 1. Jadi untuk X lebih dari 3, pangkatnya tandanya sama dengan ini. Kita kerjakan dulu. Ini poin pertama di sini. Berarti 2X min 3 kurang dari X plus 3. Saya tekankan lagi, tandanya tidak berubah. Kenapa? Karena untuk X lebih dari 3, nilai X min 2 itu lebih dari 1. Kita sederhanakan. 2X min X kurang dari 3 plus 3. 2X kurang X, X. Kurang dari 6. Berarti gimana Pak? Ada 2 ini ya. X lebih dari 3, X kurang dari 6. Kalau saya gambarkan di garis bilangan begini. Di sini 3, di sini 6. Ini bolong ya, karena tidak ada sama dengannya. X itu lebih dari 3, berarti di sini. Tapi dia kurang dari 6, berarti di sini. Nah, cara nulisnya bagaimana? Berarti X lebih dari 3 kurang dari 6. Ada nggak? Ada. Tapi belum selesai. Ada kemungkinan yang kedua. Saya tulis di sini. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau X min 2 ini terletak antara 0 dan 1? Kita tambahkan 2 semua. Yang ini tambahkan 2, ketemunya 2. Ini tambahkan 2, ketemunya X saja ya. Ini jadi 0 sih. 1 tambah 2, 3. Nah, bagaimana untuk yang X terletak antara 2 dan 3? Maka tandanya harus kebalikannya, berubah ya. Diperoleh 2X min 3, tadinya kan kurang dari, jadi lebih dari X plus 3. Kumpulkan yang punya X. 2X min X lebih dari 3 plus 3. X lebih dari 6. Perhatikan yang ini sama yang ini. Syaratnya X terletak antara 2 dan 3. Tapi hasilnya X lebih dari 6. Berarti X tidak memenuhi syarat. Ini saya tulis tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya ini. Berarti jawabannya adalah C. Oke, seperti itulah pembahasan dari pertidaksamaan eksponen. Selamat belajar, selamat mengeksplor kembali soal-soal yang lain. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.